Arkeovlog Gerak banget. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Saat ini kita sedang berada di Desa Pakauman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Di sini kita akan berkunjung main-main ke pusat informasi megalitik, karena Bondowoso itu terkenal sekali dengan tinggalan megalitik yang cukup banyak tersebar di hampir sebuah kecamatan Bondowoso. Tapi apa sih sebenarnya tinggalan megalitik itu? Megalitik, megalitik besar, batu besar ya. Kita lihat di pusat informasi megalitik tentang hal-hal yang berbau megalitik. Oke, kita ikuti perjalanan kita hari ini. Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Nggak jelas. Wow, ada arca megalitik ini yang ditemukan tahun 2010 kalau nggak salah ya. Tapi sebelum kita meliput sini, ada baiknya kita izin dulu sama yang punya tempat. Yuk, Oke. jangan main ngevlog aja tanpa izin. Sip. Permisi. Halo Pak Heri. Iya. Ini Pak Heri, kasih sejarah purbakala, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Ini yang pejabat yang berwenang ya, yang menangani tinggalan-tinggalan purbakala di Kabupaten Bondowoso. Pak, mohon izin, ini mau ngeliput tentang pusat informasi megalitik, gitu. Mungkin bisa diperbolehkan begitu? Oke, monggo Mas Oke, Richard. mungkin bisa mengantarkan kita. Oke, siap. Monggo Mas Richard, mulai dari mana? Dari dalam ruangan dulu. Boleh dari dalam ruangan dulu Pak, ada apa aja nih koleksinya? Untuk sementara koleksi yang ada di Pusat Informasi Megalitik Bondowoso itu terutama di Grujugan adalah yang terdampak dari pembangunan dulu. Sementara, jadi sementara koleksi-koleksi kita yang ada di sini adalah terdampak dari pembangunan, terutama perumahan, pabrik, pengolahan lahan, pembuatan batu bata. Jadi temuan-temuan yang di sini adalah temuan dari itu. Ini temuannya asli semua kan Pak? Oke, betul. Asli semua yang ada di Kabupaten Bondowoso. Oke, yang itu apa Pak? Nah, yang ini sebenarnya adalah bola batu. Bola batu. Kita tidak tahu juga fungsinya karena ini adalah temuan yang ada di Pakauman di sini. Jadi bentuknya besar sekali seperti ini, kita tidak tahu ini juga. Seperti bola, seperti bentukan alam, tapi ini bukan bentukan alam. Bukan, karena kita banyak menemukan seperti ini kecil-kecil juga. Oke, kalau yang sini ini Pak? Ini adalah temuan masyarakat yang ada di sini. Buat ulekan? Betul. Kemudian ada palus. Palus. Nah, ini palus ini yang ditemukan di Suco yang besar itu, kemudian yang kecil ini adalah di Pakauman di sini. Palus itu apa, Pak? Palus itu itu merupakan alat kelamin laki-laki kalau mau diperjelas. Iya, lambang kesuburan. Berarti ada lawannya dong Pak. Alat kelamin wanitanya kayak gimana Pak? Ya, itu pada masa megalitik. Ini masih perjaka, Pak. jaga. Ini kalau ini lumpang Pak. Karena memang kita banyak menemukan lumpang-lumpang modelnya seperti ini, kita bawa dari teman masyarakat. Kemudian kita letakkan di Pusat Informasi Megalitik. Nah, kalau ini Pak. Oh, ternyata ada Hindu Budanya gitu Pak. Kita tidak tahu apakah ini Hindu Buddha karena memang rata-rata kalau di sini berkonde seperti yang nanti ada di temuan di Suco itu juga. Dari megalitik, tapi dia juga punya ciri berkonde. Ini menjadi ciri khas begitu. Betul. Konde samping itu ya. Konde Konde samping ya. Iya. Oke, menarik.
Ini yang kemudian diidentifikasi sebagai wanita karena ada kondenya itu. Nggih. Penyembahan arwah nenek moyang. Karena bentuknya sederhana. Kemudian ini ditemukan juga di dekat Dolmen. Oh, dekat Dolmen? Nggih, dekat Dolmen. Di Di Maesan. Maesan. Nggih, hibah dari Bapak Suparman. Sini ya, Maesan ini ya, dekat sini ya. Nah, kalau ini apa, Pak? Kemudian ini temuan di Curagami, ketemuan dari kubur bilik. Oke. Kubur bilik batu. Keren banget. Bisa Jadi kita dapat nggak? Agak mantul. Agak mantul. Nah, kelihatan mukanya Mas Pidi jadinya. itu juga merupakan temuan Ini megalitik atau masa klasik, Pak? mungkin tradisinya. Oke. Jadi ketika klasik karena memang ada beberapa temuan yang klasik digunakan untuk ini tradisi megalitik. Oke, sebelum jauh, Pak, itu megalitik itu sebenarnya apa sih, Pak? Apakah dia megalitik itu kan kebudayaan batu besar? Oke. Apakah dia itu masa prasejarah atau gimana sih, Pak? Kalau di Bondowoso itu rata-rata mungkin tradisinya, bahkan ketika Islam sama Hindu Buddha masuk, itu juga tradisi megalitik itu masih berlangsung. Jadi berlangsung karena memang bisa dilihat dari berbagai macam temuan, ada manik-manik, ada keris, ada emas, kemudian ada. Jadi berlangsung hingga masa Islam? Masa Islam bahkan ketika Ki Ronggo melakukan perluasan ke Bondowoso 1789 itu mereka melakukan perjalanan melewati desa-desa kuno yang ada di Gelingseran. Itu mereka menulis bahwa masyarakat di sana masih menyembah berhala. Iya. Jadi berhala itu mungkin berhala kita asumsikan bahwa itu masih menggunakan batu-batu seperti itu. Megalitik sebenarnya kebudayaan batu besar. Bagaimana kemudian masyarakat tetap menggunakan batu sebagai dalam kebudayaannya gitu ya. Betul. Biasanya dibentuk besar. Tapi kalau di buku-buku sejarah kan dijelaskan megalitik itu kepercayaannya animisme, dinamisme, begitu. Itu benar nggak sih, Pak? Nah, itu memang awalnya seperti itu, Mas Bica. Iya. Jadi teman-teman itu mengatakan bahwa megalitik bahkan dulu ketika awal-awal pementasan itu ya seperti prasejarah itu. Iya. Padahal yang sebenarnya gimana? Padahal sebenarnya masyarakat megalitik itu sudah sangat-sangat maju. Bahkan ketika temuan di kubur bilik yang ada di daerah Tapen, kemudian di daerah sini juga banyak ditemukan sudah keramik Cina. Oke. Jadi ini harus sedikit kita luruskan, Pak ya, bahwa kebudayaan megalitik itu tidak berarti kemudian animisme dan dinamisme. Jadi berkelanjutan. Ya, kebudayaan megalitik memang masih meneruskan tradisi dari zaman prasejarah, tapi yang kemudian berlangsung hingga pada masa zaman Hindu Buddha, kemudian ya mungkin awal-awal Islam juga. Awal-awal Islam masih menggunakan itu ya, Pak. Karena kebudayaan itu tidak terputus begitu, tapi terus berlanjut. Kalau ini, Pak, nah ini adalah pecahan-pecahan gerabah yang merupakan temuan di sekitar sini, sekitar Pekauman. Memang sebenarnya banyak macamnya, cuma karena masyarakat di sini langsung dibuang. Makanya kita ambil. Kalau udah di apa katakanlah di dating diperkirakan dari abad berapa, Pak? Kalau menurut perkiraan para ahli itu sekitar abad 13 sampai 14. Ini 13-14. Oke. Dilihat dari mananya, Pak? Buktinya bahwa dia abad 13. Karena di sini itu mereka juga membuat jadi alat di depan pabrik Indah Karya itu ada seperti pembuatan gerabah-gerabah ini. Bentuknya seperti ini? Oke, model-model seperti ini. Kemudian berarti baru dong, Pak? Iya itu. Oke, ini masih berlangsung ya, tradisi berlangsung. Dengan teknologi mungkin yang dari masa lalu begitu ya. Terus kalau ini apa, Pak Eri? Kalau ini berbagai macam lumpang yang ditemukan di sini. Mulai yang lumpang besar, lumpang kecil, yang sangat-sangat kecil tidak ditemukan di sini. Oke, mungkin untuk jamu atau bumbu-bumbu atau alat-alat upacara, kegiatan upacara. Kemudian alat-alat besi. Oh, ada besi juga ya? Kita juga sudah menemukan mulai ada tombak, manik-manik, kemudian ada keris kecil. Ini temuan apa, Pak? Ini temuan yang di daerah sini.
Dari hasil? Dari temuan masyarakat. Oh, di temuan masyarakat. Oke. Temuan masyarakat, kemudian kita juga menemukan tajak, alat-alat besi, kemudian tai besi. Besi murni atau ada unsur perunggu atau tembaganya? Kurang tahu, kita masih Oh, belum tahu. dites di Oke. laboratorium. Kemudian ada Kayaknya tai perlu dites nih, Pak. Oke. Iya. Kemudian ada tai besi. Jadi tai besi itu adalah proses pembuangan alat-alat besi yang tidak dipakai. Kemungkinan di daerah depan pabrik itu juga ada produksi. Mungkin istilahnya bukan tai besi, Pak ya, limbahnya ya. Limbahnya, Oh, ada kepengnya juga, Pak ya? Kepeng Ini ditemukan di lereng Argopuro. lereng Argopuro. Sudah diidentifikasi, Pak? Sudah kemarin sama BPCB. Hasilnya? Nah, kemudian kita juga lampirkan juga lempengan-lempengan. Hasilnya dari masa apa, Pak? Dari BPCB, kemudian kemungkinan memang dari lempengan itu sama, Mas Wicak. Jadi jenisnya hampir sama, tapi belum bisa dipastikan apakah lempengan itu bagian dari ini, karena karena kita kalau dilihat dari temuannya kok di daerah Pekauman ini mata uangnya sangat-sangat jelek, atau memang kita membuat sendiri gitu loh. Karena kekurangan bahan untuk pembuatan untuk mata uang kepeng, mereka membuat sendiri. Karena lempengan-lempengan seperti besi itu lempengan-lempengan. Tapi ada tulisan Cinanya, Pak ya? Okay. Tapi sangat-sangat jelek, bahkan dari Puslit Arkanas kemarin disangka buatan baru. Kita menemukan palsu. Ini aku senang sekali ini alat batu. Ini dari situs apa, Pak? Dari sini, dari Pekauman. Oh, Pekauman. Oh, ini bekal kubur. Iya, biasa digunakan untuk bekal kubur. Ini keren nih, keren. Ini memang ciri dari peninggalan prasejarah ya. Tapi digunakan kapak penetak ya. Tapi ukurannya kecil sekali, Pak. Kecil, bahkan ada yang sebenarnya ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada yang sangat-sangat kecil. Itu kemudian dia menjadi kayak semacam simbol, tapi ada bekas pakainya juga kayaknya, Pak. Iya. Oh, ada bekas pakainya kok. Seperti ini rata-rata digunakan untuk bekal kubur atau ditempatkan di ketika pendirian sebuah batu kenong, karena biasanya dekat-dekat batu kenong seperti ini. Ada kapak, kemudian ada manik-manik, biasanya seperti itu. Oke, yang ini yang menjadi sentral. Ini apa, Pak? Ini di titik yang cukup sentral ini ada megalit, karena uniknya dari arca ini bermuka dua. Oh, depan belakang. Jadi laki-laki sama perempuan jadi satu. Oke, jadi teman-teman ya, janganlah bermuka dua, nanti kamu akan jadi arca. Ini pelajaran kita ambil. Nah, ini yang perempuan, ini yang laki. Jadi ini laki-laki, ini laki-laki, ini laki-laki yang di sebelah sana perempuan. Ayo, bedanya apa, Mas? Ayo. Bagian dada. Ini bagian dada dan bagian di bawah perut yang berbeda. Sayangnya kalau dari sini tapi gelap. Dia bukan bermuka dua mungkin, Pak ya, cuma menggambarkan laki-laki dan perempuan Bersandar. terus kemudian ada lubang satu sisi. Kemarin dari hasil penelitian kemungkinan ada dua, karena ini merupakan bagian dari kayu. Ini mukanya prasejarah banget. Dan sebenarnya di atas juga berkunde, Mas Wicak. Oh, mana? Di atas, tapi cuma kena cangkul. Temuan dari situs Suco. Sucolor itu. Bahkan masyarakat di sana percaya kalau mau pernikahan biasanya. Nah, selain di Pakauman sini, ini ada lagi yang lain ya. Makanya ini ada kursi batu. Di alas sumur. Kursi batu. Yang di alas sumur. Mantul ya? Mantul ya, Mas. Dari sini miring. Nah, ya. Iya, ini kursi batu. Kursi batu. Terus yang ada di Pekauman. Yang di atas itu di pabrik. Ini sama yang kayak ditemukan di itu tadi, Pak, alas sumur. Yang di alas sumur ini masih di Oh, itu yang alas sumur ya, betul. Ya. Kayak ada belalainya. Terus ini kemudian ini bunda di tal kandang. Tal kandang. Yang ini di mana, Pak? Gua Buto ini. Gua Buto itu di Suling. Oke, kapan-kapan saya mau ke sana. Keren banget ini ya. Jadi dia ada kalanya
Iya. Oke, Ada kemudian kalanya. Terus kemudian ini itu 1 meter. Jadi di bawah. Oke. Dia kayak mirip candi begitu ya. Ada kala, kemudian ada bukan relung ya, Pak ya? Bukan. Oke. Tapi ini ada Ada seperti relung tempat bertapa, patung tapa. Oke, menarik Lebih ke banget. gua pertapaan mungkin. Iya. Terus ini ada beto labeng. Beto labeng. Beto labeng. Labeng itu Beto gede. itu kan batu. Oke, labeng itu pintu. Oh, yang diringin. Oke. Kemarin itu yang sangat terkenal sekali diringin. Pak Blasis juga selalu memantau perkembangan matahari yang ada di sini, nanti ada di lubang sini. Oh gitu. Oke. Ada apa Karena itu? Sampai sekarang sudah, kemarin itu sudah ada 8 kali pemotretan tiap bulan. Jadi matahari masih di sini, sudah persiapan musim kemarau. Oke. Dan sahabat arkeolog, ini yang istimewa dari Bondowoso, banyak sekali kita menemukan kubur bilik batu. Oke. Di tempat lain tuh jarang sekali, tapi di Bondowoso banyak sekali dan memang saya juga terkagum-kagum melihat ini. Agak jauh tempatnya ke arah gunung Oke, ya. Apa namanya, Pak? Ada di Kecamatan Tapen, Kecamatan Kelabang, kemudian ada di Kecamatan Tegalampel. Maisan. Pokoknya Bondowoso daerah timur. Itu Bondowoso rata-rata, daerah oke. timur. Nah, kemudian untuk di Pekauman sendiri biasanya bentuknya sederhana seperti ini, cuma diceruk. Oke. Termasuk di Gunung Koong, jadi tidak berpola hias. Iya. Jadi teman-teman, kalau ada waktu sedang ke Bondowoso, main ke sini melihat museum yang dinamakan Pusat Informasi Megalitik, punya gambarannya dan ada peta persebarannya nggak, Pak? Iya, ada. Mana, Pak? Oh, Nah, ini peta persebaran megalitik yang ada di Bondowoso. Kayaknya nggak cukup sehari ya. Wah, Kalau- iya. Bisa Harus mengulangi 3 hari berenginep-nginep. untuk mengeksplor bagaimana itu tinggalan megalitik di Bondowoso. Tapi kalau mau eksplor bisa hubungi sini dulu, Iya, teman-teman betul. dinas pasti akan bersedia mengantar. Teman-teman, tapi nggak 1, 2, tapi rombongan lebih enak Iya, gitu ya. Itu bisa dikasih petunjuk tentang megalitik. Terus selain ada temuan yang di dalam ruangan, juga ada koleksi yang di luar ruangan ya, Pak ya. Iya, betul. Ini tadi saya lihat. Nah, ini ada teman-teman Monggo. dari BPJB. Supelnya. Ini Mas Fauzan. Terus halo Mas Fauzan, ini Hei. Pak Ansori. Terus ada teman sejarawan dari Bukan sejarawan, Jember. pegiat sejarah. Pegiat sejarah. Mas Setio Hadi, panggilannya Setio Hadi. Yopi. Mas Yopi. Ayo kita jalan-jalan yuk. Ini semua dikumpulkan di sini, ditata, jadi teman-teman bisa dapat gambaran, nggak harus keliling begitu, bisa dapat gambaran di satu tempat. Terus kalau mau explore keliling juga boleh begitu. Yang ada di sini ini sebenarnya adalah dampak dari pembangunan. Iya. Jadi kita ambil yang unik-unik, ya, yang mewakili megalitik yang ada di Bondowoso. Sambil dideketin dengar suara. Jadi berbagai macam bentuk batu kenong jenisnya, atau kalau dulu disebut dengan batu silindris. Jadi bentuknya seperti ini yang ada di Kabupaten Bondowoso. Oke, monggo. Deketi, Pak. Oke. Kenapa ada yang 1, ada yang 2, Pak? Nah, oke. Ada 2 Makanya seperti susu, Oke. begitu ada yang 1. berbagai versi, ada yang menyebut Kenapa, Pak? batu ini adalah sebagai lambang kesuburan, karena memang Lambang Menjadi kesuburan. ada 2 kenong. seperti Tapi sebenarnya fungsi dari batu kenong itu sendiri apa sih, Pak? sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Masa dari zaman prasejarah sampai sekarang belum tahu Pak Belum, fungsinya masih apa? gelap. Oke. Jadi Oke. Jadi umpa. ya, ada yang Kita bisa jadi lihat lupa. di sini, ini apa Pak? Ini adalah menhir, jadi berbagai macam menhir yang ditemukan di Gerujukan, nggih. Nah, jadi Menhir ya, Pak, nggih, ya? jadi menhir di sini karena memang banyak dengan batu-batu alam, tapi biasanya kalau menhir di bawahnya pasti ada alat-alat untuk upacara. Oh, gitu ya? Nggih, betul. Makanya kita ambil yang di bawahnya ada manik-manik. Kayak bekal kemudian kubur? ada- nggih. Oke. Jadi ketika
membangun sebuah menhir pasti dilakukan upacara. Ini pada masa Hindu Buddha mungkin ini jadi prasasti ya Pak ya? Mungkin. Bentuknya seperti prasasti, tinggal ditulisin aja namanya kan begitu ya. Misalnya di sini bisa aja menhir ditulisin Ansori. Wah. Itu nanti jadi nisan. Ansori I love you. Oke, terus apa lagi? Oke, Pak Eri. monggo kita muter-muter dulu. Dolmen, ya. Dolmen di Pekauman sudah bentuknya sudah bagus, beda dengan yang di Pujer tadi, Mas Mika. Iya. Kalau yang Pujer itu batu alam, kemudian di bawahnya batu-batu. Kalau di sini sudah ada. Bagaimana Ada sekarang proses. kita tahu kalau misalnya kita menemukan ini dan ini dolmen atau batu biasa Pak? Nah, sebenarnya? iya. Ciri-cirinya Biasanya apa? kalau ciri-ciri dari dolmen itu adalah kaki penyanggahnya. Biasanya orang-orang Oh, pencari seperti itu, harta Pak, ya? karun, nggih, pencari harta karun itu biasanya dicari kakinya dulu. Kakinya seperti itu. Kakinya. Makanya ada batu yang berkaki, nah itu biasanya yang dibongkar. Bedanya dolmen dengan meja altar apa Pak? Altar itu apa? Kalau meja altar biasanya berbentuknya emang seperti ini, tapi di atas digunakan untuk kegiatan upacara seperti nanti di di Kodedek. Kodedek itu meja altar, kemudian di sampingnya batu kenong yang berformasi. Oke. Ini disebutnya dolmen atau meja altar Pak? Ya, kalau ini katanya meja altar karena untuk pemujaan ini. Meja altar ya. Iya. Kalau dolmen yang Nah, gelembung nggih, gitu ya. Oke, terus tapi tetap ada ada kaki. ada kakinya. Nah, kalau yang sini Nah, ini yang sebelah lain ada sarkofagus. bagus. Sarkofagus itu Nah, peti batu. peti batu, ada wadah, Iya. ada tutup. Tuh, lihat dalamnya tuh, sahabat arkeolog. Ada berbagai macam peti batu atau sarkofagus di Bondowoso. Nah, kira-kira muat nggak Mas Didi di situ, Mas Didi? Muat banget. Muat ya? Muat. Nyoba. Oke. Terus yang ini juga ya sarkofagus. Oke, ini ternyata kalau sarkofagus itu sendiri ya masih jauh. Oke, sarkofagus itu sendiri biasanya untuk media pemakamannya siapa Pak? Apa masyarakat biasa Kalau juga dilihat bisa? dari bentuknya pasti orang-orang tertentu. Orang yang punya duit Iya, mungkin betul. Pak ya? Iya. Karena mahat. Tokoh masyarakat atau apa dulu. Oh gitu ya? Oke. Kemudian Ritual itu masih berlangsung nggak sampai sekarang? Udah nggak ada ya? kalau ritualnya sudah nggak ada. Oh nggak ada ya? Tetapi ada dua versi, ada yang ada pintunya dan ada yang tidak. Biasanya kalau Maksudnya ada pintunya gimana Pak? ada pintunya. Jadi sarkofagus yang punya pintu, kalau di dinas pariwisata itu kan ada pintunya. Ya. Jadi kalau yang ada pintunya itu kemungkinan yang dimakamkan lebih dari satu. Sedangkan yang tidak ada pintunya satu kali pemakaman. Oke. Nanti kita cari fotonya yang ada pintu dan tidak ada pintu. Yang ada lift, ada atau tidak ada lift. Begitu. Oke, itu gambaran dari ini. Ini belum diisi Pak ya? Nah, ini rencananya dulu memang untuk kegiatan latihan ekskavasi untuk anak-anak. Oke, menarik. Iya. Arkeolog Pak. Iya, Biar jadi anak-anak bisa latihan belajar, iya. simulasi. Menggali. Mas Paujan, udah berapa tahun jadi juru pelihara di sini? Cukup lama Pak, dari tahun 93. Yang kenceng 93. 93. 93. Iya, baru 2008 diangkat PNS. 93 saya masih ngejar layangan itu Pak. Kapan udah jaga-jaga bunda Iya. berubah kalah. Loh ya. Pak Sori tahun berapa Pak? 94. 94. Iya. Iya. Tuan mana Pak? Lebih lama saya Mas dari Pak Ansori. Mas Fauzan? Iya. Daripada Mas Sori? Iya. Coba jajaran. Umurnya tua saya. Kan Oh, dari pantes. situ begitu. Iya. Maksudnya yang kerja itu. Selisih setahun. ya? Dari situ tahu. Oke, terus apa ada dulu masyarakat itu percaya ini gimana ceritanya Pak? Ada nggak cerita-cerita legenda, mitos tentang Iya, iya, jalan iya. ini? Kalau mitos masyarakat dulu ya, kan di belakang apa namanya ini?
kandang ayam itu ada batu kenong yang masih tertata dengan rapi. Itu katanya masyarakat dulu kalau pas malam Jumat Legi itu bunyi katanya, seperti bunyi gamelan. Oh, gamelan. Iya, seperti itu katanya. Jadi kayak gini-gini tuh kayak gamelan. Nah, kayak gamelan. Oke. Terus apa lagi, Pak? Ya, di samping itu ada juga yang beranggapan kalau batu-batu ini masih sakral, sehingga mereka mempercayai kalau pingin hasil panen yang banyak sebelum musim tanam melakukan ritual. Ritual seperti apa? Ya, seperti ya menaruh sesajen. Oke, di batu kenong ini. Batu kenong sama Sarkofagus. ada di sini ini apa namanya? Oh, yang itu. Enhir. Ya, Oh, Pendusan. Pendusa. Pandusa. Pendusa. Itu Pandusa. Ya. Nah, di depan rumah Pak Ansori ini, Oh, Mas Pak Yudi, Ansori ya. itu Ini, juga Mas banyak Ansori. itu batu kenong. Itu serem nggak sih, Pak? Dekat di dekat rumah. Sebenarnya serem, dia enggak serem juga gitu. Kalau sudah terbiasa ya enggak. Ah, gitu ya. Ya, Sebenarnya Pak. mas aslinya di sini deh, mas aslinya. Ini ada cerita menarik yang tentang itu, Pak, tentang arca yang ditemukan di depan rumah Bapak itu, yang sekarang dipindahkan ke Tantular, ya kan, yang di depan itu. Dulu itu kan tanah biasa tuh, Pak. Terus kemudian ditemukan itu, ditawar berapa dulu, Pak? Itu dari Bali itu ditawar 1 M itu. 1 M, Pak ya? Iya. Wih, luar biasa. Kayak mendadak. Sampai 1 M. Iya, pertama 800. 800. Ya, kemudian naik 800 1 M. ribu. 800 juta. Tapi kenapa nggak langsung dilepas gitu ya? Penjara dia. Iya, apa ya? Takut disediakan rumah alun-alun. Nah, sekarang tantangannya nih, Pak, sebagai juru pelihara nih di ini. Tantangannya apa? Kesulitan utamanya apa? Apakah masih ada yang suka mengambil untuk ini sehingga hilang, banyak yang hilang atau gimana? Nah, kalau di Pekalongan enggak ada yang hilang. Dulu tapi iya. Kalau dulu juga enggak ada namanya. Enggak ada yang hilang. Tidak ada. Takut mereka masih. Ya karena sama-sama masyarakat juga merasa memiliki juga sama. Oh, gitu ya? Kerjasama juga sama juru peliharanya. Ya. Tapi di tempat-tempat yang lain kayaknya juga banyak yang pencurian juga cukup meningkat pada masa lalu, enggak? Ya, kalau manunya memang banyak pencuriannya. Kalau sebelum kami jadi juru pelihara itu Oh, sebelum ada penggali liar, iya. Sebelum ada juru Iya, pelihara di banyak bawah tahun 80 oh sampai tahun 85 nyari bekal kubur cari itu. bekal kubur ya. Terus biasanya nemu apa sih? Emas apakah? Manik-manik. Terus ada apa namanya? Gelang anting-anting. Bukan gelang. Kayak Itu, polok itu, ya, katanya orang seni polok. Ya, semacam wadah periuk gitu. Nah, terus dari sebaran ini kan banyak sekali di Bondowoso. Apakah juru pelihara dari BPCB itu sudah dianggap cukup apa masih diperlukan juru pelihara lain, Pak? Khusus untuk gerujukan sama si kurang, sama si kurang, iya. Gerujukan aja masih kurang. Iya, masalahnya begini, di gerujukan itu Kan yang gerujukan udah ada juru pelihara. Di tempat Ya, lain itu. belum ada juru peliharanya. ya itu di gerujukan ini sebenarnya yang ada di 5 desa ini jumlahnya yang sudah terregister itu ada 362 benda. 362 Iya. benda. Iya, Yang itu sudah yang sudah terdata. masuk register. Hmm. Kalau benda-benda yang di sini belum masuk register semua. Masih oke. ada temuan-temuan baru. Oke. Seperti kemarin lusa itu ada laporan warga. Itu ada 2 temuan baru, jenisnya batu kenong. Temuan baru saat warga sedang menggali tanah. Membuat batu bata. Oke. Ya. Terus berarti sangat padat ya temuan. Sangat padat Iya, semuanya, iya. Itu macam kalau sudah apa penggalian tanah itu mesti ada itu sudah. Pasti ada ya? Iya, pasti ada. Oke. Jadi setiap ada penggalian mesti tambah gitu. Oke lah, ini negara masih memiliki keterbatasan ya, Pak, untuk mengangkat juru pelihara, sedangkan temuan megalitik di Bondowoso sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Sehingga memang ya ini Pak Heris di Pemkab, juru pelihara Pemkab berapa, Pak? Ada semua 46. 46. Oke. Dianggap cukup, Pak, atau Wah,
Waduh, masih sangat-sangat Oke. 46. 46. Oke, ya ke depan memang itu yang temuan-temuan megalitik di Bondowoso belum semua tercover oleh Oke, juru pelihara. Belum. Oke. Sehingga terus kemudian strategi untuk tingkat keamanannya gimana, Pak? Kalau untuk sementara itu kita lakukan pelestarian cagar budaya berbasis masyarakat. Jadi seperti itu, jadi masyarakat yang menjaga karena memang juru pelihara kita kan kurang masih. Oke. Ya. Oke, itu tadi kita main-main di pusat informasi megalitik. Kalau ada waktu main ke sini bisa menghubungi Pak Heri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Ada Pak Fauzan yang siap memberikan informasi di sini. Beliau rumahnya di sini, apalagi Pak Ansori rumahnya sebelah saja. Begitu. Kita manggilnya Ansori I love you. Nama panjangnya ini. Silakan main ke sini untuk belajar tentang kebudayaan kita yang sangat beragam, dari prasejarah, kemudian ada klasik Hindu-Buddha, ada Islam, sampai kemudian masa kolonial dan kemerdekaan. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya. Terima kasih, Pak. Dah. Dadah. Ya.